menurut gue, karena kan dua-duanya sangat-sangat cenderung menekankan gimana si BSO ini bisa diisi sama BEM nih. Nah, yang gue tanyakan adalah, kan ini badan semi otonom kan, titik otonomnya BSO ini sendiri itu di mana, kayak gitu. Dalam ini tuh implikasinya soal kayak gini, pas kalian ngomongin soal bagaimana akhirnya BSO ini berhubungan sama dekanat itu melalui si BEM-nya sendiri. Nah, yang kalian pengenin dan berkatnya sebaiknya proses hubungannya BSO sama dekanat itu akan seperti apa, kayak gitu. Soal sejujurnya gue pribadi dari LDS untuk saat ini benar-benar cuma kayak surat biaya dan lain-lain sebagainya, kita ngurusin semua proposal sendiri dan lain sebagainya sendiri. Terus selesai tangan udah langsung ke dekanat kayak gitu loh. Maksud gue yang bagus menurut kalian seperti apa, yang kalian inginkan seperti apa. Terus ini kan menurut gue dua-duanya kan menekankan soal lebih ke sambut sama ke olahraga. Nah, kami ini dari yang kompetisi, apa sih yang bisa diberikan BEM nih kalau misalnya kita lagi ikut kompetisi secara langsung, konkretnya kayak apa? Terus yang buat itu khusus buat yang Audi sama Edwin, pertama kan tadi kalian bilangin soal efisiensi proker BEM itu ada yang digabung dan dihapus. Gue pengen tahu yang digabung sama yang dihapus tuh apa aja. Terus yang kan katanya mau ini kan mau efektifin lagi ruangan BSO. Nah, itu kan ruangan BSO ada satu, pakai ruangan di luar aja itu tuh udah ribet banget, udah bentrok-bentrok dan berbagai macam masalah lainnya. Gimana kalau konteksnya ini adalah ruangan BSO yang cuma satu, BSO-nya ada 13 kayak gitu, itu pembagiannya akan seperti apa? Terus tadi kalian juga menyatain soal Perma BSO itu salah satu program salah satu proker itu adalah apresiasi MAPRES. Gue cuma mempertanyakan kenapa ada apresiasi MAPRES di Perma BSO gitu. Terus yang buat yang Hexa sama Rifki, pernah kan tadi kalian ngomongin soal di sini kita bakal ada pengajuan dana ke dekanat di awal pengurusan ya. Itu termasuk juga nominal sama jadwalnya. Ini akan seperti apa? Itu sama sekali gue mau klarifikasi ke Rifki tadi yang katanya ngomongnya apa sih? Yang tanpa data itu. Jadi kondisinya sebenarnya untuk yang LDS ada bentrok ruangan sama loper itu sama sekali kita nggak ada elemen belakang. Kita ngajuin ke rumah tangga ke mahasiswa dan lain sebagainya mengikuti prosedur dengan baik. Dan ternyata permasalahannya bukan karena main belakang atau apa, tetapi karena itu malam hari. Jadi tumpuannya itu suratnya ke ini bukan di rumah tangga tapi di orangnya di penjaga ruangannya, penjaga ruangannya bersedia atau enggak kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan masalah. Jadi menurut gue ini sama sekali nggak ada masalah sama main belakang. Nah, pun hal-hal kayak main belakang buat ruangan tuh udah sesuatu yang nggak tabu lagi, bukan cuma BSO, di BEM juga iya. Nah, itu buat teman-teman keduanya apakah akan tetap dipertahanin atau mungkin ada solusi lain? Terima kasih. Ini buat yang pakai ruangan yang tadi kata Rifki yang BEM. Ya. Terima kasih Intan dari LDS atas pertanyaannya. Yang pertama, titik otonom dari BSO, titik otonom dari BSO di mana gitu kan? Ya,
namanya badan semi otonom gitu kan. Mereka tidak otonom dengan full seperti BO gitu kan. Tapi titik otonomnya di mana? Ya tergantung lagi. BSO merasa dia otonomnya di mana? Karena gini, BEM ini dalam bentuk pemenuhan kebutuhannya, tergantung BSO butuhnya di mana, ya di situ. Tapi kalau misalnya BSO lagi nggak butuh BEM, ya nggak ada masalah berarti. Logikanya kayak gitu kan? Dia kenapa BEM dan semi otonom? Karena memang mereka mempersilahkan BEM untuk mencampuri gitu kan, ada partnya untuk mencampuri gitu kan. Tapi ya kalau misalnya berarti menurut BSO bahwa BEM ini gak diperlukan lagi, ya udah gitu loh. Bisa tergantung memenuhi syarat atau enggak gitu loh. Sesimpel gitu kan, kita ada aturan ini BO kayak gini, BSO kayak gini. Berarti kalau misalnya BSO sudah mampu, sudah penuh syaratnya, ya silakan jadi BO gitu. Karena jadi badan semi otonom itu sebenarnya bukan selamanya gitu loh. Ini bukan selamanya. Jadi bahkan ketika BSO jadi BO, berarti salah satu keberhasilan dari BEM. Kenapa? Karena BEM sudah berhasil, sudah mampu mengurusi BSO yang tadinya dari BSO sekarang bisa jadi BO. Sesimpel itu. Nah, hubungan BSO dengan dekan seperti tadi saya sudah katakan, kembali di Apori. Baik lagi, kalau misalnya BSO, menurut BSO adalah lebih mudah, lebih gampang dari BSO langsung ke dekanat, ya kami mempersilahkan itu. Tapi kalau misalnya BSO bilang, oh enggak nih, kayaknya lebih enakan langsung di BEM aja dia kerja, kami siap. Sesimpel itu. Kalau BSO mau langsung ke BEM sih kami persilahkan. Tapi kalau BSO bilang, oh ini berarti tanggung jawab BEM, kami siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Mengenai efisiensi proker, apa aja yang dihapus? Salah satu yang kami hapus adalah FAO Invitation. Mungkin nggak banyak yang tahu itu program apa, mungkin nggak banyak. Intan juga mungkin agak belum tahu nih FAO Invitation itu apa. Jadi awalnya FAO Invitation itu kayak salah satu ajang olahraga, salah satu mini olim itu mengundang fakultas lain kayak gitu kan, dari FISIP, FT, FE kalau nggak salah. Jadi kita berempat itu mini olim kayak gitu. Itu namanya FAO Invitation. Dan menurut kami itu kurang efektif dan tidak relevan untuk pembinaan. Jadi ya kami hapuskan untuk efisiensi. Dan apa yang digabung? Salah satu yang digabung itu adalah ya tadi refresh itu. Ketika kita bilang yang ini digabung Prolos dan Jason Gadget, sekarang tahun depan kita akan menggabung dengan poin. Jadi lebih efisiensi lagi, lebih dikencangkan bahwa oke, ini tagline kami mempersilahkan untuk BSO untuk mengembangkan dirinya, untuk kemudian berkembang lebih meningkatkan lagi kayak gitu ya. Oke, ini balik lagi terkait dengan ruangan kita. Tadi permasalahan yang Intan berikan adalah ya kalau BEM aja mempersilahkan menyediakan satu ruangan akan bentrok gitu kan. Jadi kenapa akhirnya kami membawa ruang BSO? Ya karena itu sebenarnya adalah milik BSO. Sesimpel itu. Ruang BSO adalah milik BSO. Yang kami ingin tekankan adalah seperti itu. Jadi memang kalian silahkan menikmati fasilitas yang kalian punya. Itu memang punya kalian. Jadi kami mempersilahkan itu. Jadi ketika memang ruang BSO nggak bisa dipakai buat BSO, ya berarti kalian nggak mendapatkan hak kalian kayak gitu. Jadi yang kami ingin berikan adalah kami menyediakan apa yang benar-benar hak kalian. Jadi gini permasalahannya, kalau misalnya bentrok kayak gimana? Ya kita ngomongin bareng-bareng. Ini BSO kayak gimana nih semuanya? Misalnya perlu ya kita gilir aja waktunya. Kan ada musyawarah, kita harus memusyawarahkan hal-hal kayak gitu. Jadi kami dari BEM akan menyediakan alternatif untuk pemecahan masalahnya itu kayak gitu. Dan ya balik lagi terkait ruangan, kayak gimana ruangannya? Solusi untuk ruangan balik lagi ke musyawarah kita. Dan BEM siap untuk menyediakan alternatif, yaitu ruang BSO. Yang pada dasar itu adalah hak setiap BSO kayak gitu. Kayak gini kan. Oh iya. Dan ada dua pertanyaan lagi, satu saya jawab lagi mengenai apresiasi mahasiswa berprestasi yang tadi arahannya diberikan kepada Perma. Jadi mungkin ada kesalahan miskonsepsi ini. Bukan apresiasi Mapres, bukan apresiasi ajang Mapres.
bukan hanya ajang mapres, tapi seluruhnya, seluruh mahasiswa berprestasi seluruhnya, tidak hanya ajang mapres tapi juga lomba-lomba yang menang-menang itu diapresiasi oleh Perma, kayak gitu Intan. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menambahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai kita berfokus hanya kepada perlombaan olahraga dan seni budaya. Tetapi kalau Intan perhatikan tidak, karena bukan yang paling enggak, yang di sini kan lebih banyak yang dirasakan soal untuk kompetisi banget nih kalau kita lagi ikut lomba itu udah bisa masyarakat. Oke, mungkin tadi konkretnya ketika what's new, hal yang baru yang kita tawarkan mengenai proposal perlombaan itu juga cara kita untuk mensupport kegiatan perlombaan karena biasanya lomba-lomba itu mengurusnya sendiri kan. Nah, kita ingin membantu melalui itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kita turun langsung gitu. Kita langsung hadir ke kegiatan latihan-latihan dari BSO-BSO-nya. Seperti itu kan. Makasih. Hai Intan. Jadi tadi pertanyaan Intan itu kan ada empat sebenarnya. Itu yang pertama, di mana sih letak otonom dari BSO-nya. Dan sebenarnya kan yang harus menjadi pengetahuan kita bersama adalah gradasi dari tingkat otonom dari BSO ini bermacam-macam. Nah, ada yang udah memang sangat mapan, ada yang memang masih butuh pembinaan lebih intensif. Nah, salah satunya mungkin kalau misalnya ILDS sudah lebih mandiri, kalau misalnya urusan keuangan berarti ILDS sudah cukup mapan dari segi administratifnya seperti itu. Nah, terus yang kedua itu berkaitan dengan hal apa sih yang bisa diberikan oleh BEM untuk BSO kompetisi. Nah, BSO kompetisi ini kan pertama kita BEM itu harus bisa menampung informasi si BSO ini sedang ikut kompetisi apa sih dan apa yang bisa BEM bantu, misalnya untuk pengajuan dana ke dekanat sehingga nanti dari BSO-nya ini lebih terfokus untuk membina sumber daya manusianya, misalnya di ILDS itu untuk lebih ke arah sananya, untuk penyediaan pelatihnya kah, untuk penyediaan ruangannya kah, untuk penyediaan materi segala macam. Jadi ntar BEM yang ngurusin administratifnya, nggak perlu lagi dari BSO ini lebih ribet ke sana, cukup ngurusin administrasi yang kecil-kecilnya aja itu bisa di-pass on ke BEM untuk ntar kemudian diurusin ke dekanat. Terus yang ketiga tadi terkait dengan boleh lihat dulu ya bentar. Pengajuan dana ke dekanat yang di awal tahun itu. Nah, jadi ini permasalahannya kemarin itu banyak yang komplain kan dari BSO ini dana dari dekanat nggak turun. Kenapa? Karena di awal itu sebenarnya udah ada mekanisme BSO ini harus ngumpulin sejumlah persyaratan terkait dengan kebutuhan dananya, terus nanti ada persyaratan administratifnya juga dikumpulin lewat BEM. Ketika udah terpenuhi segala persyaratannya dari BSO-nya dikumpulin ke BEM dan nanti baru sama BEM ini dilanjutkan ke dekanat. Nah, saat ini tuh banyak dari BSO yang sudah memenuhi hal tersebut sehingga ketika BEM follow up ke dekanat dan dekanat itu dikembalikan lagi, ini masih banyak berkas yang kurang, jadi itu yang nggak efektif. Nah, kita inginnya sebenarnya ini hanya penertiban dari apa yang sudah ada. Jadi kedepannya di awal tuh benar-benar ditekankan supaya BSO ini menepati apa yang menjadi kewajibannya, dan itu juga BEM sama BEM benar-benar diawasi dan dibina supaya BSO bisa mendapatkan haknya secara mumpuni. Terus terkait dengan ruangan biar dijawab sama Rizky ya. Kasih Intan. Halo Intan. Pertama maaf kalau misalnya tersinggung masalah tadi ada yang namanya jalur belakang. Kenapa saya sebut? Karena saya pun pernah mengalami yang sudah mengikuti prosedur selama birpen, ketika teknis di lapangan ternyata ada yang lain yang pakai, dan karena masalah senior junior akhirnya ngalah atau apa segala macam. Nah, pertanyaannya itu kan apakah akan mempertahankan itu atau tidak? Kalau kami sebagai BEM tentu tidak. Kita akan ditekankan tidak, karena ini adalah ketegasan atau keteguhan BEM untuk bisa menjalankan proses administrasi dengan baik. Itu aja.
Makasih untuk keduanya. Pertama buat yang videoin Audi tadi, ini setahu gue sebenarnya untuk proposal lomba dan lain sebagainya itu sebenarnya dekan punya standar sendiri. Nah jadi sebenarnya pun sekarang itu udah ada. Jadi gue gak bingung kalau misalnya akan seperti apa nantinya. Tapi itu nggak usah itu tanggapan gue doang, nggak usah dikomentarin aja. Terus salah satu lagi mas gue kalau misalnya untuk hubungan ke dekanat dan ke BSO, terlepas dari sejauh apapun kemandirian si BSO itu sendiri, menurut gue ini emang perlu, kalau misalnya emang mau membuat satu struktur administrasinya yang bagus, ya gimana pun harus kayak bagusnya BSO apapun itu, semandiri apapun BSO-nya harus kasih jalur yang sama aja, biar tertib aja. Sama yang terakhir, kalau yang soal ruangan, ya gue tunggu aja kalau misalnya kalian maju, kalian dapat siapapun itu, bisa dijamin soal ruangan nggak main bayar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Intan. Dan juga sekarang akan diberikan waktu kepada perwakilan dari BSO Serambi. Kepada perwakilan dari BSO Serambi dipersilakan. Lagi ada nggak sih? Tunggu dulu ya. Ya oke, kita lanjutkan saja. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih kepada masing-masing dari kalian karena telah ikut berpartisipasi untuk berkontribusi di estafet dan angkat kepemimpinan di kampus kita. Ada beberapa pertanyaan yang akan gue ajukan. Yang pertama terkait tadi bantuan atau pembinaan apa yang dapat kalian berikan kepada BSO non kompetisi, non seni, non olahraga. Ya, karena kan dari tadi kalau gue dengar kalian akan memberikan bantuan untuk misalnya taekwondo, alat-alat, RFC, lapangan, segala macam, loker, bantuan saat kompetisi. Nah untuk BSO-BSO yang non kompetisi, non olahraga, non seni seperti ya Serambi, PO, KMK, bahkan mungkin BSO kajian, BLS, itu kalian akan memberikan apa? Memberikan bantuan apa? Memberikan pembinaan apa? Ya oke, terima kasih. Tadi kalian telah menyatakan akan membantu advokasi pembinaan administrasi dan anggaran. Tapi kan ya BSO lain juga dapat itu kan. Lalu yang spesial untuk kami itu apa? Ya itu pertama. Kemudian yang kedua untuk Rifki dan Hexa, tadi kan disebutkan bahwa kalian menginginkan adanya kemandirian dan efektivitas dari BSO. Oke.
itu kemandirian seperti apa yang kalian inginkan? Apakah setelah kalian melakukan pembinaan terhadap BSO, setelah mereka mandiri mereka akan dilepaskan begitu saja atau seperti apa? Kemudian untuk Audi dan Edwin, tadi kan terkait dengan sanksi dan pelanggaran alur koordinasi BSO, kan kalian akan menetapkan sanksi untuk BSO yang melanggar kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Itu sanksi konkretnya seperti apa? Apakah akan efektif ketika dijalankan? Kan kita tidak ada yang bisa menjamin BSO yang melanggar akan menaati sanksi tersebut dan tidak akan mengganggu BSO yang merasa dilanggar haknya. Kemudian pandangan kalian masing-masing terhadap strategi FAUI, tolong dijelaskan. Mungkin itu saja dulu. Udah makan? Udah kelas. Udah. Tadi pagi. Bentar lagi. Bagus lah. Informatik. Karena di sini ada suara teh.
musik kemarin. Oh iya, nanti. Pulang ya jam 10 jam 1 jam lalu. Kalau misalnya ini kasih ke minggu depan aja tanggal 30 kita keluar dulu ada sebagian gampangnya sih. Dengan persiapan Mungkin dari salah satu pasangan calon ingin mulai menjawab untuk mempersingkat waktu. Ya, terima kasih Ananti Papandayan Muhammad Abduh. Mungkin ini pertanyaan yang cukup sulit bagi saya. Ya, mengenai ini nggak ada ini ya, nggak ada settingan ya. Beneran ini nggak tahu pertanyaannya apa. Ini yang pertama adalah kalau ditanya spesifiknya apa gitu kan, sebenarnya sulit juga sih ini. Kalau misalnya yang spesifik buat lembaga yang non akademis, non keilmuan, non apa ini susah juga sebenarnya. Tapi memang yang jelas kami siap memberikan apapun, kami siap memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh BSO. BSO apapun, olahraga, seni budaya, keilmuan maupun keagamaan, kami siap memenuhi kebutuhan itu. Tapi konkretnya apa? Ini PO, KMK, dan Serambi kan urusannya mengenai kerohanian gitu kan, mengenai urusannya tentang pelayanan, ibaratnya pelayanan rohani gitu kan. Jadi mungkin ini pengalaman saya gitu kan, berkaca dari pengalaman mengenai ketika kita lagi melaksanakan pelayanan rohani itu mentoring lah gitu kan, ibaratnya kita mau pakai di musola nih, kadang kan suka diusir kan, mungkin di situ kita bisa memberikan advokasi kepada dekanat lewat birpen dan sebagainya bahwa dipersilakanlah Serambi untuk mengakses itu, bahkan bukan Serambi saja, setiap orang yang ingin mentoring dan sebagainya di musola dipersilakan untuk itu. Mungkin itu yang bisa kami berikan gitu, advokasi kepada dekanat bahwa memang ya itu suatu kebutuhan dan nggak cuma buat Serambi, mungkin PO dan KMK ketika kebutuhannya ada ruangan ya kami juga akan memenuhi kebutuhan itu. Dan mungkin di tempat lain gitu, ibaratnya soal kerjasama, kami sangat terbuka gitu loh. Mau kerjasama, sekolah Mapres mau bekerja sama dengan BEM, ya kami sangat terbuka soal itu. Maupun selain itu apapun yang bisa kami lakukan kerjasama untuk berkolaborasi, untuk bersinergi, ya akan kami lakukan. Kami siap untuk melakukan itu. Baik lagi bahwa pembinaannya yang diartikan pembinaan kan sesuai dengan pasal 20 tadi kan. Berarti kami akan menjalankan itu dengan sesuai. Seperti itu Hanafi.